Assalamualaikum soleh-solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pesan ibu, selalu menjaga kesehatan dengan menggunakan masker saat hendak keluar rumah, serta rajin cuci tangan. Dan selalu berdoa kepada Allah agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bersekolah kembali seperti biasanya. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu memahami formulir dan mampu mengisi formulir dengan benar. Yuk anak-anak, kita simak videonya. Mengenal formulir. Saat pendaftaran sekolah atau mengikuti kegiatan, kamu diharuskan mengisi formulir pendaftaran. Tahukah kamu apa yang dimaksud formulir? Iya, benar sekali. Formulir adalah selembaran kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Formulir diisi sesuai dengan data diri yang sebenarnya. Umumnya, data diri dalam formulir adalah sebagai berikut: nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan alamat. Data yang diperlukan dalam mengisi formulir berbeda-beda sesuai dengan kegunaan formulir yang diisi. Pada umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Perhatikan formulir berikut beserta petunjuk pengisiannya. Formulir tersebut adalah contoh formulir sebuah organisasi. Umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Tujuannya untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Anak-anak, formulir juga digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan yang dicetak dengan ukuran tertentu, yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Salah satu contoh formulir adalah formulir pengiriman barang dan formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman barang biasanya terdapat pada perusahaan ekspedisi, sedangkan formulir pengiriman uang terdapat pada bank atau perusahaan pengiriman uang. Informasi-informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang yaitu tanggal pengiriman, nama pengiriman, alamat dan nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat dan nomor telepon penerima, jenis barang, jumlah berat barang, dan biaya pengiriman. Mengisi formulir pengiriman barang harus menggunakan informasi yang benar. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan dalam proses pengiriman. Berikut adalah contoh formulir pengiriman barang dan formulir pengiriman uang. Nah, anak-anak, sebagai seorang pelajar, kita juga akan mengisi formulir. Formulir tersebut adalah formulir lembar jawaban komputer atau disingkat LJK. LJK ialah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer, dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai. Lembar jawaban komputer digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. Dalam LJK biasanya terdapat kolom-kolom sebagai berikut. Yang pertama,
ada nama peserta ujian. Kemudian ada petunjuk. Ada nomor peserta ujian. Ada tanggal lahir peserta ujian. Nama mata ujian. Tanda tangan peserta. Dan ada pilihan ganda untuk jawaban. Anak-anak, saat mengikuti suatu kegiatan, selain mengisi formulir juga harus melampirkan riwayat hidup. Adakah yang tahu apa itu riwayat hidup? Ya, benar. Riwayat hidup adalah data yang berisi tentang informasi diri seseorang yang meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan, seperti pengalaman, prestasi yang pernah diraih, dan keterampilan, serta informasi lainnya yang perlu diketahui orang lain. Daftar riwayat hidup bertujuan untuk menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri. Riwayat hidup dapat ditulis dengan dua bentuk, yaitu bentuk singkat dan bentuk narasi. Penulisan riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya tampak seperti formulir dan lebih sering disebut daftar riwayat hidup. Sedangkan penulisan riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dalam bentuk paragraf seperti penulisan sebuah cerita. Berikut adalah hal-hal yang biasanya ditulis dalam riwayat hidup. Yang pertama, identitas diri, meliputi nama, usia, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. Yang kedua, riwayat pendidikan, merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Yang ketiga, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. Yang keempat, prestasi, meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga sekarang. Dan yang terakhir adalah keterampilan atau kemahiran, berisi daftar keterampilan yang dimiliki, seperti keterampilan berbahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.